fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini jemaah diturunkan dalam sebaik-baik keadaan kepada sebaik-baik manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka siapa yang merasa dirinya beriman wajib untuk mendengar kalimat yang akan Allah perintahkan sesudahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, perhatikan baik-baik ya. Wahai orang-orang beriman, pegang baik-baik ya apa yang Allah mau perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah Allah tuliskan untuk kalian, di mana kalian itu diwajibkan untuk berpuasa. Pertanyaan saya, tahu dari mana puasanya hanya di bulan Ramadan dan selama 1 bulan? Tahu dari mana? Di sini nggak ada kata-kata kutiba alaikumus shiyam fi Ramadan. Nggak ada fi Ramadan ya. Cuma telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Udah, itu aja. Pertanyaannya, siapa yang memberitahu kita puasanya di bulan Ramadan? Puasanya 1 tahun full. Siapa yang memberitahu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, jasa beliau banyak ya jemaah, luar biasa. Rasulullah sangat rindu sama kita, baiknya bukan main sama kita, ngasih tahu sama kita begitu hebatnya. Kalau ada di antara jamaah, termasuk saya yang berbicara, kok tega-teganya maksiat tentang apa yang Rasul telah jauh-jauh hari bilang, ini jangan didekati ya, ini dijauhi ya. Ya Allah, nggak tahu dengan cara apa lagi kita harus menghadirkan rasa cinta itu untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutiba alaikumusiyam, kalian diwajibkan berpuasa. Berapa lama? 1 bulan lamanya. Kapan? Di bulan Ramadan. Itu semua yang membagi tahu kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. By the way, dulu orang-orang sebelum kalian tuh juga puasa. Allah ngasih tahu, kama sebagaimana kutiba telah diwajibkan atau telah dituliskan alal ladzina min qablikum, terhadap orang-orang sebelum kalian tuh juga puasa loh. Umatnya Nabi Musa puasa, Nabi Isa puasa, umat-umat sebelum kalian itu puasa. Tujuannya cuma satu. Puasa tujuannya bukan gengsi-gengsian. Puasa tujuannya bukan main keren-kerenan. Puasa tujuannya bukan lagi apa mbak? Iya nih biasa, lagi puasa. Enggak, bukan untuk itu. Tujuan kita adalah satu, la'allakum tattaqun. Tujuan puasa supaya kita jadi hamba Allah yang bertakwa. Dan semua ibadah tujuannya hamba Allah yang bertakwa. Itu aja tujuannya. Jamaah, tujuan kita itu bukan gelar. Maka kalau ada ibadah yang melahirkan gelar, itu pasti nama kita bakal panjang. Kalau haji gelarnya apa? Itu hajinya 1 kali. Kalau hajinya 7 kali berarti gelarnya 7 kali.
sholat gelarnya S, berarti kalau sholatnya sudah 40 tahun S. Enggak, ibadah itu bukan melahirkan gelar, tapi ibadah itu la'allakum tattaqun, supaya kita jadi hamba Allah yang bertakwa. Apa sih makna takwa? Makin dekat sama Allah, makin jauh dari syaitan. Makin dekat sama Rasulullah, makin menjauhi apa yang Rasulullah SAW larang. Itu takwa secara mudahnya. Apa yang membuat kita makin dekat sama Allah, itu takwa. Jadi ibunda ayahanda, apa sih persiapan kita ketika kita nanti mau jumpa sama Ramadan? 5 persiapannya. Nah, baru masuk dalam bahasan. Yang pertama, pemanasan. Yang pertama apa? Pemanasan. Olahraga butuh pemanasan, lomba butuh pemanasan, sebelum berenang butuh pemanasan. Masak itu loh jemaah. Masak, pancinya bisa masak atau matang kalau dingin atau kalau panas? Panas. Sebelum panas harus dipanasin dulu. Nyalain kompornya, siapin wajannya, baru bisa masak. Pemanasan itu penting. Maka yang pertama, mau ketemu sama Ramadan, kita harus pemanasan. Dan kalau jemaah ngelihat, itu ada lomba bulu tangkis hebat banget ya, itu ada lomba main bola hebat banget ya, permainan bolanya, permainan bulu tangkisnya. Kalau ibu-ibu mungkin menonton tayangan masak, lomba masak, hebat banget ya, dalam waktu beberapa menit jago masak. Jangan pernah dilupakan jemaah, itu semua karena seringnya beliau pemanasan. Bahkan pertandingan sepak bola dengan laga pemainnya pemain terbaik, itu yang lebih penting ketika hari H perlombaannya atau ketika proses perjuangan persiapan lombanya, ketika hari H atau proses perjuangan sebelum lombanya. Yang pertama atau yang kedua? Yang paling penting yang pertama atau yang kedua? Yang persiapan yang paling penting. Nomor 2 yang paling penting itu pemanasannya, persiapannya. Mau ketemu Ramadan apakah kita tangan kosong? Gak bisa jemaah, kita harus siap-siap. Kata Nabi Muhammad SAW, rogima anfu rajulin, tersungkur hidungnya seorang hamba. Siapa dia? Man dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yugfarlah. Adalah dia yang tersungkur hidungnya ketika dia jumpa sama Ramadan tapi nggak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang pemanasan. Ibu, target tahun ini berapa juz? Mohon maaf, khatam Quran. Iya betul, pertanyaannya salah berarti. Tahun ini targetnya khatam berapa kali Al-Quran? 1 udah alhamdulillah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya beliau diceritakan juga oleh murid-murid beliau, Al-Imam Syafi'i sudah dari 6 bulan sebelum Ramadan sudah pemanasan baca Quran. 1 hari 2 juz. Mohon maaf, 1 hari 2 kali khatam Quran. Mohon maaf, bukan 2 juz. 2 juz terlalu sedikit. 1 hari sekali khatam atau 2 kali khatam Quran. Imam Syafi'i dari 6 bulan sebelumnya udah pemanasan jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus masuk ketemu Ramadan, Imam Syafi'i disebutkan dalam banyak asar, beliau mengkhatamkan 1 bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Berapa kali? 60 kali. 1 hari berapa kali khatam Quran? 2 kali. Ibunda siap semua sehari 2 kali khatam? Waduh, kalau sehari 2 kali khatam gak masak, gak mikir anak, gak mikir suami, gak mikir dagangan, gak bikin kue nastar, gak fitting baju lebaran. Imam Syafi'i luar biasa jemaah. Kok bisa ya? Bisa karena saking dekatnya beliau dengan Al-Quran. Namanya orang, pemanasan membuat badannya semakin bersemangat untuk berolahraga. Pemanasan jiwa membuat jiwanya siap menerima segala kebaikan yang datang. Ibu, yang membuat kita kalah dalam Ramadan setelah tentunya nggak pemanasan, ini nomor 2 jemaah.
pemanasan yang pertama. Yang kedua, persiapan mental. Yang kedua apa jamaah? Persiapan mental. Yang paling harus dipegang, mental kita siap ketemu Ramadan. Ada banyak orang jumpa sama Ramadan, begitu ngelihat imamnya, siapa toh? Oh, Pak ini. Sebentar tak ikutlah jamaah di belakang. Tarawih sama imam yang suaranya bagus banget. Waladdallin. Amin. Dalam hati, kulhu. Ternyata imamnya baca kaf ha ya ain sad. Wah, lama nih imamnya. Suiki mesti. Besok-besok sama imam ini tandain coret aja. Jangan gitu jemaah. Yang ngebuat kita nggak siap itu mental. Persiapan mental tuh perlu. Kan kalau kita sendiri, kan jamaah seringnya, coba jujur-jujuran, kalau jamaah sholat sendiri, sholat sunnah atau sholat sendiri di rumah, biasanya setelah waladdallin gandengannya baca Al-Kahfi atau baca kulhu. Wah, ini sepakat semua. Saya enggak Ustaz, saya Al-Baqarah, Allahu Akbar, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lupa terus alladzina, lupa kul huwallahu ahad, ujung-ujungnya kulhu lagi. Siapin mental itu perlu. Ibu saya lahir besar di Kubah Emas Depok, istri orang Wonosobo. Kami sudah pindah ke Wonosobo dari 10 November 2017. Jadi KTP-nya sekarang Wonosobo, tapi lahir besar di Meruyung Limo Depok. Di Depok itu dekat sama kampung kami di Meruyung ada masjid namanya Masjid Kubah Emas. Kubah Emas itu dilapisi emas. Kami pernah sholat tarawih di sana, dan ibunda tahu sholat tarawihnya Kubah Emas 23 rakaat. Bacaannya bagus, persis seperti bacaan-bacaan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Yang belum pernah untuk haji dan umrah, mudah-mudahan tahun ini berangkat haji dan umrah semuanya. Yang sudah pernah, semoga Allah panggil lagi, haji lagi dan umrah lagi. Itu kalau sholat di sana tarawih plus isya mulai jam 7. Dulu awal-awal ya jemaah, ini saya cerita waktu pengalaman saya awal-awal masjid itu lagi bagus-bagusnya. Kayak hari ini Masjid Syekh Zayed lagi bagus-bagusnya tuh biasanya orang lagi rame-ramenya gitu. Pas lagi dulu on fire ya. Isya plus tarawih 23. Start mulai sholat jam 7, selesai jam setengah 11 malam. Jam berapa selesainya? Setengah 11. Ibu mau sholat di sana? Wah, jarang. Mau. Habis itu 8 pulang. Itu jemaah, Masya Allah, bagus ya, luar biasa. Ada banyak kan anak-anak muda, biasanya kalau udah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kan biasanya imamnya berdiri lagi tuh, Salatu Jamiah rahimakumullah, atau dengan apa gitu misalkan, terus imamnya berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada kayak gitunya. Anak-anak muda tuh bisa duduk dulu, duduk. Ayo berdiri. Engkauan, kalau bahasa Jawa. Nanti aja. Ini udah waladdallin, amin. Waladdallin, amin. Ntar aja, kan bacaannya masih panjang. Ntar kalau udah kayak innahu ala kulli syai'in qadir. Ayo berdiri, mau ruku. Ternyata imamnya baca lagi Allahu la ilaha illa huwal. Tapi itu pengalaman yang gak pernah terlupakan. Ada kakek-kakek di Kubah Mas. Di Kubah Mas jemaah, kakek-kakek orang Al-Ikhlas. Al-Ikhlas tuh daerah, nama daerah di Meruyung juga. Kakek-kakek orang Al-Ikhlas dulu, beliau tuh selalu sholat di situ. Dan kalau kita yang muda-muda
sampai waladhdallin plus suratannya sampai panjang. Kalau udah ada tanda-tanda mau ruku, baru kita berdiri begini. Ini kakek-kakek dari awal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau tuh udah begini dulu dari awal. Terus anak muda ini nanya, kakek, kenapa kakek nggak capek? Kakek kan udah tua. Kita aja yang muda capek. Jawaban sang kakek apa? Kakek berdiri dengan hati, mental. Kakek ini berdiri dengan hati dan imannya sama Allah dan Rasulnya. Kakek-kakek udah tua bisa berdiri bertahan lama, imamnya bacanya bagus, sholatnya panjang, karena berdiri dengan iman, dengan hati, dengan mental. Itu penting jemaah. Orang itu dilihat mentalnya. Nabi fokus banget, persiapan mental para sahabat tuh fokus banget. Ayo semua sahabat difokuskan sama Nabi supaya punya mental yang kuat, mental yang perwira, mental yang tahan banting. Itu mentalitas hebat yang Nabi pernah didik kepada sahabat. Makanya Nabi pernah bersabda dalam hadis, kata Rasulullah riwayat Muslim, "Yuk jibunil fa'lu." Aku tuh takjub banget, kata Rasulullah kepada Al-Fa'lu. Sahabat bertanya, Al-Fa'lu siapa ya Rasulullah? Al-Fa'lu adalah orang yang kalau ngucap kalimatnya selalu baik. Aduh kayaknya gak kuat deh, bismillah, kuat, selesai sampai bersama imam. Aduh kayaknya bacaannya terlalu panjang, satu malam satu juz, enggak, selesai sama imam. Aduh kayaknya capek deh, enggak, ikut dari awal. Aduh kayaknya, itu jemaah punya mental yang kayak gitu. Ada cerita fiksi tentang mental. Cerita fiksi ini tapi jadi ibrah buat kita bareng-bareng. Ada katak, kodok jemaah. Katak ini lagi lomba panjat pinang. Saking tingginya pinang, banyak para orang-orang yang menonton, nggak mungkin, aduh terlalu tinggi, nggak mungkin, mustahil. Akhirnya perlombaan pun dimulai. Katak-katak naik ke atas, naik. Satu berjatuhan, nggak mungkin, terlalu tinggi. Dua katak jatuh, tiga katak jatuh, terus sampai tersisa satu peserta. Katak ini begitu semangat terus naik, hampir turun, naik lagi, turun dua langkah, naik satu langkah, terus begitu terus sampai orang-orang bilang mustahil, udahlah turun. Dia tetap sendirian jemaah hingga pada akhirnya dia tiba di puncak pohon pinang. Wih, kok dia bisa hebat banget, tinggi banget, padahal mustahil, nggak mungkin. Ternyata punya selidik, katak itu adalah katak yang tuli. Katak ini dalam tanda petik tidak mendengarkan hirauan orang-orang yang nonton dan bicara buruk tentangnya. Ramadan akan ada orang-orang yang bicara, udahlah Ramadan ngapain sih baca Quran, udahlah nggak akan mampu sekali khatam, udahlah nggak akan mampu sodakoh, udahlah nggak akan mampu A, B, C, X, Y, Z, terus begitu. Ingat jemaah, kadang-kadang kita perlu menutup telinga kita untuk tidak mendengarkan nada-nada sumbang yang orang bilang. Tulis di kolom komentar sahabat TikTok, YouTube, Instagram. Kadang kita perlu dalam tanda petik menjadi tuli untuk tidak mendengarkan nada-nada sumbang yang orang bilang. Ibu ngapain sih sedekah? Udahlah nggak usah sedekah. Loh jemaah, kita yang butuh. Tapi kan dia yang nerima Ustaz. Enggak jemaah. Kalau kita ngasih sama orang, Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik sama orang, sejatinya kita sedang berbuat baik kepada siapa? Diri sendiri. Jangan bilang kita baik sama orang, dia mah enak dapat kebaikan saya. Enggak. Kita buat baik sama orang itu karena sebenarnya kebaikan itu nanti kembali ke diri kita sendiri. Maka yang pertama pemanasan. Yang kedua persiapan mental. Nomor 3, atur waktu. Coba diulangi jemaah. Nomor 3 apa? Atur waktu. Apa
Apa yang paling happening ketika besok Ramadan? Bukber. Paling happening bukber. Semua restoran full. Sudah direservasi Bapak Fulan, Ibu Fulana, terus anak-anak muda bukber. Bahkan ibu, ini bukber grup apa? Alumni TK Pak Ustadz. Itu full semuanya. Maka nomor 3, penting mensiasati Ramadan, mengatur waktu. Ada pepatah bahasa Arab, ini bukan hadis. Pepatah bahasa Arab bukan hadis. Waktu kasaif, waktu itu seperti pedang. Kalau engkau tidak gunakan pedang itu dengan baik, maka dia yang akan membunuh kita. Waktu yang kita punya paling berharga di Ramadan itu waktu. Pernah nggak ngerasain, lah kok tahu-tahu udah iklan sirup marjan, habis sirup marjan terus iklan, lah kok tiba-tiba udah lebaran. Betapa cepatnya Ramadan itu berlalu. Makanya ini soalan atur waktu. Jamaah jangan habis semuanya untuk bukber. Tapi kan bukber boleh. 3 keistimewaan bukber. 1, silaturahim. 2, dapat ilmu karena biasanya sebelum buka puasa bersama ada tausiah. 3, mentraktir orang yang buka puasa. Itu istimewa. Tapi kadang ketemu teman lama, ngobrol, waktunya habis. Piye jeng putrane wes piro? Aku putrane 3, 5. Terus habis ngomongin anak, ngomongin jeng, tahu nggak itu tasnya palsu KW. Wah, habis semua amalannya. Kata Nabi, rubba shaim laisa lahu min siyami al-ju' wal atas. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ada banyak orang puasa tapi nggak dapat pahala puasa, kecuali cuma dapat ju' wal atas, lapar dan haus. Kenapa? Karena ngomong-ngomongin orang. Maka reuni itu jadikan ajang silaturahim, jadikan ajang traktir makan buka, jadikan ajang setelah traktir makan silaturahim, majlis ilmu. Jangan jadikan majlis gibah, majlis gosip, digosok makin. Jangan jadiin tempat yang kayak gitu. Majlis ilmu lah di sana. Tapi kadang, ini yang saya bilang, makanya atur waktu. Kadang kalau ketemu teman lama, ngobrolnya nggak bisa sebentar. Betul atau betul? Ketemu teman SD, 10 tahun nggak ketemu, ngobrolnya nggak bisa sebentar. Betul atau betul? Minimal 1 jam, betul? Akhirnya maghribnya terlewat. Nggak kerasa ngobrol, udah azan isya, awes nanggung wae lah. Bilangnya apa? Dijama, astagfirullah. Nggak pernah ada dalam usul fiqh alasan uzur syar'i di jamak. Salah satunya apa? Reuni SD. Nggak ada jamaah. Kecuali kalau jamaah reuniannya jamaah orang Jakarta, reuninya di Solo, itu boleh jamak karena sebab musafirnya. Tapi kalau orang Sar Kliwon reuninya di Al-Wusto gitu, orang mana lagi sini doang reuni sini, nggak bisa dijamak. Itu fikih dari mana? Terus dengar azan isya, antar aja lah di rumah. Terawih lewat juga, gara-gara terlalu asik ngobrol. Sampai rumah ngelihat kasur, bantal, guling, langsung tidur, saking sakinahnya. Jamaah, jangankan habis terawih ngobrol, capek kan? Kita ngobrol ini kan juga energi kan? Oh iya, kadang walaupun cuma iya aja, tapi tetap aja energi. Dengerin itu kan butuh energi. Kadang jangankan itu yang capek, kita lagi ngaji seger-seger gini aja, Nabi itu pernah bilang, kalau kamu hadir ke majelis ilmu, nazalat alaihimus sakinah, nanti Allah hujamkan sakinah untuk dirimu. Apa tanda-tanda majelis ilmu ini dipenuhi sakinah? Ketenangan, ketentraman jiwa yang sangat amat nyaman. Salah satunya ditandai dengan ngelihat tiang, nyandar dikit, ustadznya ceramah, nunduk langsung tidur. Apalagi dikasih kipas angin. Ya Allah, saya senang kesini jemaah. Kenapa? Hangat udaranya, hangat. Kalau Wonosobo biasanya 13 derajat.
Kalau subuh 9 derajat, 12 derajat. Kalau subuh, kalau siang Wonosobo tuh di 20, 21 derajat. Sampai Solo 33 derajat. Hangat. Hangatnya luar biasa, istimewa. Kadang kita perlu jemaah, kembali ke topik nomor 3, atur waktu. Kadang kita perlu atur waktu. Ibu buka bersama ya. Buka bersama apa nih? Teman-teman SD. Hari besoknya buka bersama apa lagi? SMP. Besoknya buka bersama SMA. Besoknya teman-teman kuliah. Belum ibu-ibu PKK. Belum bukber RW-an, RT-an. Jamaah kalau terus-terusan memenuhi undangan bukber, nanti jamaah nggak konsentrasi. Nggak konsentrasi baca Quran, nggak konsentrasi siapkan buka puasa keluarga, nggak konsentrasi tarawih. Konsentrasi dong jamaah. Itu juga penting tuh, agar supaya waktu kita nggak habis termakan oleh hal yang sia-sia. Nabi pernah bersabda, kata Rasulullah riwayat Muslim, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau kita mau lihat sempurnanya Islam seseorang, lihat dia ninggalin nggak sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau dia ninggalin sesuatu yang tidak bermanfaat, sempurna Islamnya. Makanya bukannya nggak boleh bukber, tapi nomor 3, atur waktu. Nomor 4, mulai bersih-bersih. Penting nih ketemu Ramadan. Apa yang dibersihkan? Bersih hati jelas. Yang kedua, bersih-bersih alat-alat jelang untuk ketemu Ramadan. Mukena, sajadah. Jangan sampai sajadah ini yang tempat besok kita sholat itu terakhir dibersihkan Ramadan tahun lalu. Begitu orang-orang imam mulai memimpin sholat, ruku, i'tidal, sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu pada sujud, yang dicium bukannya wangi semerbak harum dan mempesona, yang dicium malah bau sambal terasi, bau kaki, bau sikil. Jangan jemaah, ayo dibersihin, di laundry. Ini kan masih ada 5 hari lagi, betul? Kalau mulai tanggal 23 ya berarti tinggal berapa hari lagi? 4 hari lagi. Kalau misalnya mulai tanggal 24 nanti juga berarti 5 hari lagi. Dan ini penting jemaah. Saya juga nanti kembali ke nomor 4 ya, bersih-bersih. Tapi saya mau spill dikit. Besok kalau ada perbedaan 23 Maret atau 24 Maret, jawabannya salinglah berlapang dada. Salinglah apa? Berlapang dada. Jangan gelut, jangan ribut. Oh, sing bener yo. 3 likur. Ora, 4 likur. Yora. Beda ribut. 4 likur enggak ada. Adanya apa? 4 likur, 5 likur, 5 likur nggak ada. Selawe. Saya tuh punya falsafah Jawa bagus. Wahid likur ada, 1 likur nggak ada. Namanya selikur. 1 likur nggak ada, namanya selikur. Selikur itu falsafahnya selikur. Umur 21 seneng lingguh kursi. Jadi kalau anak umur 21 itu biasanya lagi suka duduk di kursi. Terus selawe, umur 25 tuh selawe itu singkatan dari falsafah Jawa, selawe seneng lanang lan wedok. Makanya umur 25 biasanya nikah. Habis itu ada 30, 40, 50 nggak ada toh. 50. Apa 50? Senang ketunan. Apa seket? Senang pakai kopiah. Senang ketunan pakai peci, nutupi uban. Nah, terakhir ini ibu diingat, sewida. 60 itu falsafah Jawanya, kepanjangan sewida adalah sing uwis wayahe tindak.
Itu falsafah Jawa kok bisa? Iya ibu, kadang kita sebenarnya ya, mbah-mbah kita yang sewida sing uwi swaya hetinda itu ternyata beliau itu mengadopsi dari sabda Nabi. Kata Nabi, a'maru ummati baina sitin, umur umatku kata Rasulullah itu rata-rata 60 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu zalik, kalau lebih itu adalah bonus. Tapi Ustadz, kan gak mesti yang 60. Betul, bisa jadi yang muda duluan. Maka yang muda-muda jangan kegeeran dulu. Tenang Ustadz, umur masih 25, masih panjang. Belum tentu. Boleh jadi yang lagi seger-segernya dipetik. Teh itu yang dipetik yang paling pucuk, yang lagi seger, yang lagi muda dipetik. Maka ingat, kematian tidak pernah menunggu kita siap. Kematian selalu datang mendadak. Coba diulangi jemaah. Kematian tidak pernah menunggu kita siap. Kematian selalu datang mendadak. Jangan nunggu siap. Sesok Ustadz nek 60. Iya kalau umurnya nyampe. Kalau nggak nyampe ya toh. Makanya siap-siap. Kembali nomor 4. Nomor 4 tadi apa? Bersih. Masjid dibersihin, sejadah dibersihin, hati dibersihkan. Mukena itu loh, mukena ya Allah dari 6 bulan lalu nggak pernah di laundry. Orang yang sholat di sebelahnya, bau apa ini? Mukenanya dibersihkan, pakai pakaian terbaik. Itu kan perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir, betul? Wasiyabaka fatahhir, pakaianmu kalau bisa fatahhir, yang bersih, yang suci, yang rapih. Islam menyukai kerapian, betul jemaah? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu mencintai, menyukai keindahan. Karena Allah itu indah. Maka jangan ada lagi pakai, kadang kalau perempuan itu daster favorit. Daster dari saya masih belum nikah sampai anak sudah 5, besok mau wisuda dasternya nggak pernah diganti. Udah bolong di mana-mana. Pakailah yang baik, yang bagus. Kalau dasar itu di rumah ya jemaah. Tapi kalau dalam bab sholat, mukena pakai yang terbaik semampu kita. Apakah harus baru? Tidak. Baju baru, alhamdulillah. Kalau nggak baru ya tetap alhamdulillah. Jangan selalu mau baru. Karena memang nggak semua orang diberi mampu. Kalau memang nggak bisa punya yang baru, nggak apa-apa, yang lama juga nggak masalah. Tapi yang jelas suci, bersih, rapi itu harus. Mulai sekarang siap-siap bersihin masjid. Ini kipas-kipas angin, masya Allah, udah banyak debu-debunya nempel. Pelan-pelan nanti takmir dibersihkan. Jamaah di sini ada nggak sih program kayak resi-resi masjid gitu, ada nggak? Ada ya. Biasanya di tiap kota tuh ada komunitas bersih-bersih masjid yang itu diakomodir oleh satu komunitas ini untuk bersih-bersih masjid. Jamaah tuh bisa kontak beliau. Ada nomor handphone resi masjite ayem solate, biasanya kayak gitu. Jamaah telepon, Pak, ini Masjid Al-Wusta bisa nggak dibersihin? Oh ya bisa, tanggal berapa? Sebelum Ramadan nanti dibersihin. Beliau punya alat yang lengkap, alat gebuk-gebuk ini, sejadah, punya lengkap. Jadi kita besok ketemu Ramadan, masjid wangi, nyaman, tempat wudhu disikatin, dienat ulang. Itu persiapan secara fisik. Juga terkait persiapan bersihkan hati. Yang kelima, sebelum tanya jawab, jemaah siapin pertanyaan, nanti kita tanya jawab insyaallah. Yang kelima, apa yang harus dipersiapkan? Persiapkan semangat dari garis awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Biasanya saya tanya jemaah, semangat Ramadan di awal tok atau awal sampai akhir? Awal sampai akhir apa awal aja? Harusnya awal sampai akhir. Tapi kenyataannya saya tanya, masjid hari pertama Ramadan penuh
Bludak. Bludak. Tapi hari ke-25 Ramadan penuh atau makin maju? Makin maju softnya. Softnya makin maju. Kenapa? Karena tadi semangatnya di awal doang, di akhir kendor. Harusnya kita semangat dari awal, tengah, akhir. Semangatnya dari mana? Awal, tengah, akhir. Jamaah, kalau bisa tuh kondisikan terus semangat dari awal, tengah, akhir. Terutama paling gawat tuh di akhir. Paling gawat di akhir, jamaah. Banyak yang ngedrop ketika di akhir. Malas baca Quran. Padahal di akhir ada Al-Quran yang sangat mengingatkan kita. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Padahal di akhir itu Allah kasih bonus. Siapa yang kamu beribadah pada bertepatan Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada kamu ibadah 1000 bulan. Berapa tahun tuh? 84 tahun, jemaah. Ada yang kiranya umurnya pasti sampai 84 tahun? Enggak. Ada yang kuat sholat 84 tahun? Enggak ada. Ada yang siap baca Quran 84 tahun tanpa pernah berhenti? Enggak ada. Ada yang siap puasa sepanjang 84 tahun? Enggak ada. Tapi kita dikasih pahala 84 tahun. Bahkan bukan 84 tahun, khairun, lebih baik min alfi syahr, daripada 84 tahun. Jadi jamaah, dari hari pertama Ramadan saya sarankan jaga semangat sedekah, jangan putus semampunya. Dari awal Ramadan sedekah jangan putus semampunya. Hari pertama, terutama 10 hari terakhir. Jamaah, kata Nabi SAW, Nabi pernah bersabda begini, di 10 hari terakhir ada satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Cari, kata Nabi, di malam-malam ganjil. Kalau saran saya, kalau besok kita berbeda, jangan ambil resiko. Kalau berbeda nih, Al-Wusta tanggal 23, misalkan ada yang lain tanggal 24 awalnya. Awal yang berbeda membuat 10 terakhir kita berbeda. Berarti Al-Wusta misalkan 30 hari, misalkan yang lain 29 hari. Berarti malam ganjilnya bagi Al-Wusta, malam genap bagi yang lain. Malam ganjil bagi yang lain, malam genap bagi Al-Wusta. Jadi setiap hari punya potensi adalah malam-malam ganjil. Saran saya, gimana caranya supaya kita menyapu semuanya? Sedekah tiap malam 10 hari terakhir terutama. Sedekah terus 10 hari terakhir, sedekah terus. Ibu, kalau kita masih hidup, kita akan ketemu sama Lailatul Qadar atau enggak? Kalau ibu masih hidup sampai 1 Syawal, ibunda kira-kira ketemu Lailatul Qadar atau enggak? Ketemu atau enggak? Yakin? Jika Allah menghendaki. Kalau ibunda hidup sampai 1 Syawal, ketemu Lailatul Qadar atau enggak? Ketemu. Pertanyaannya, ketika malam Qadar itu turun, kita lagi berbuat apa? Kita lagi ngapain? Itu kan yang jadi pertanyaan. Kita lagi ngapain, ibu? Lagi maksiat atau lagi taat? Mumpung Allah kasih kesempatan, kalau umur kita sampai, insya Allah sapu bersih. Malam itu jangan enggak baca Quran kalau tidak lagi berhalangan. Kalau berhalangan gimana Ustaz? Murojaah hafalan Quran aja. Kalau berhalangan, murojaah hafalan Qurannya. Terus, kalau malam itu ngapain lagi? Bersedekahlah. Siapa yang sedekah di malam-malam itu, kalau malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, sedekahnya seperti sedekah 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Terus ngapain lagi? Sholat taraweh. Jangan tinggalkan sholat taraweh. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat tarawih, apalagi dia sholat bareng sama imam sampai akhir, maka
kutiba lahu kaqiyamil lail. Dia dicatat seperti sholat semalam suntuk. Ibu bisa sholat semalaman suntuk? Kita mungkin nggak kuat, tapi dengan sholat bareng imam sampai witir bersama imam, kita dapat pahala seperti sholat semalaman suntuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka 5 ini pegang, jadi perbekalan sebagai teknis. Semoga nanti kita sama-sama siap ketemu Ramadan. Yang pertama apa jemaah? Pemanasan. Yang kedua persiapan mental. Yang ketiga atur waktu. Yang keempat mulai bersih-bersih semua alat-alat, sejadah, mukena bersihkan. Yang kelima jaga semangat dari awal sampai akhir. Berarti atur pola. Kalau atur pola, sehari semangat bismillah langsung 5 juz. Wah, kalau nggak kuat bisa ngedrop jamaah. Orang itu kalau mau kurus 1 hari muterin alun-alun Mangkunegaran 30 kali, atau 30 hari muterin per harinya 1 kali putaran. Yang pertama atau yang kedua? Saya ulangin, kalau kita lagi mau menyehatkan badan, lagi mau ngurusin badan misalkan, itu caranya 1 hari muterin 30 kali Mangkunegaran, atau 30 hari muternya per hari 1 kali. Yang kedua. Nah kalau pertama, bismillah pengen kurus, langsung muterin 30 kali, bukan kurus jemaah, PKU langsung jemaah. Itu penting loh jemaah. Maka hari pertama atur pola, atur semangat. 1 hari mau berapa juz? 1 juz ya udah, ba'da sholat 2 lembar. Habis sholat zuhur 2 lembar. Habis sholat asar 2 lembar. Sholat maghrib 2 lembar. Sholat isya 2 lembar. Sehari 1 juz. 30 hari 30 juz. 1 kali khatam. Mau 2 kali Ustaz, ba'da sholat 4 lembar. Mau 3 kali ba'da sholat 6 lembar. Terus begitu jemaah. Tapi saya lagi semangat nih. Kalau semangat tambahin aja nggak apa-apa. Yang jelas jaga semangat dari awal, tengah sampai akhir. Itu jamaah. Ini secara teknis. Nanti insya Allah jamaah bisa kaji ulang. Ada banyak kajian-kajian kami di YouTube, kajian ustadz, guru-guru kita yang lain juga banyak tentang persiapan Ramadan. Gimana kita harus mempersiapkan secara fikihnya, pelajari ilmunya. Jangan sampai lupa. Saya hanya bicara teknis. Kayak tadi kan teknis. 1 pemanasan, 2 persiapan mental, 3 atur waktu. Mbak-mbak terutama yang muda-muda, yang bujang, yang insya Allah tahun ini mendapat pasangan yang solih-solihah, yang masih jovisa itu kadang semangat banget tuh ketemu sama teman-temannya, piye terus ngobrol sampai lama. Itu wajib ngatur waktu, jangan sampai kebablasan. Nomor 3 atur waktu. Nomor 4 bersih-bersih, sejadah, mukena semuanya dibersihin. Yang 5 semangat tetap dijaga, harus dijaga dari awal, tengah sampai akhir. Jamaah yang dirahmati Allah, ada ayat tadi yang belum dibahas ya, ayat 184. Pada hari yang telah Allah tentukan, maka barang siapa yang sakit atau dalam safar, maka boleh dia tidak berpuasa karena alasan itu, tapi wajib mengganti di hari yang lain. Jadi salah satu uzur syar'i boleh nggak puasa, sakit atau safar. Safar nanti dibagi ke beberapa pendapat lagi soalnya, insya Allah nanti dijelaskan kalau ada yang bertanya. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, siapa orang-orang yang berat menjalankannya? Kata para ulama 4. 1 orang tua renta, 2 sakit parah susah sembuh, 3 ibu hamil, 4 ibu menyusui, fidyatun to'amu miskin, maka boleh bayar fidyah, Tetapi siapa yang dengan kerelaan hati membayar fidyahnya lebih baik dari ketentuan yang diharuskan. Kalau ketentuan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, fidyah per hari per jiwa 60.000. Udah turun surat keputusan fidyah Badan Amil Zakat Nasional per hari 60.000 per jiwa. Jadi kalau per 30 hari 1.800.000 rupiah, kira-kira segitu. Itu Badan Amil Zakat
Itu Badan Amil Zakat Nasional. Lalu terus kemudian yang seperti itu lebih baik jika kalian mengetahui. Barakallahu fikum, ibu, bapak, ayahanda, ibunda, sahabat semua, semoga dikaruniai kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah ini mari kita buka sesi tanya dan jawab. Waktu dan tempat untuk bertanya jawab dipersilakan. Boleh. Dari ibu siapa? Ibu dari mana? Silakan. Waalaikumsalam. Cimanggis, Depok. Masya Allah. Ini lagi libur di sini, Ibu? Iya. Iya. Masya Allah ya. Iya. Siap, baik Ibu. Setelah itu saya kerja di pemerintahan Ustaz, membantu orang yang memang pemerintahan seperti itu Ustaz. Siap. Selama 2 tahun, di tahun lalu saya nggak digaji. Jadi tahun lalu saya nggak gaji, kenapa? Saya tetap jalan, dan saya proyeknya masih berjalan. Tidak digaji? Tidak digaji. 1 tahun? Selama 1 tahun. Wow, Masya Allah. Setelah saya Iya. Lalu setelah itu saya buat proposal untuk desain. Saya apply kerja di mana-mana, apapun yang pertama saya dapat saya masuk. Ternyata saya dapat di tahun 2022 kemarin di bulan Agustus. Tapi ya itu belum ada 4 bulan, tapi saya nggak tenang juga. Iya. Akhirnya saya memutuskan untuk desain dan harus bergerak karena ketentuannya sebelum tahun itu nggak boleh keluar. Akhirnya saya bayar, gimana pun caranya saya bayar. Akhirnya saya keluar dan memutuskan untuk pindah ke Boyolali. Iya. Bapak saya kosong. Akhirnya saya sekarang berjualan pedagang seperti itu. Di beberapa bulan ini, 1 bulan ini. Nah, pertanyaannya Ustaz, sebetulnya saya ini masih belajar istiqomah dalam agama Islam. Maksudnya saya dulu mungkin ibadahnya masih kurang seperti itu Ustaz. Nah setelah saya pindah, saya semakin taat karena sebelum ini saya kalau kerja itu mungkin azan saya belum bisa langsung sholat, tapi ketika saya berdagang, saya menunggu para menteri dengan saya itu sebelum azan itu saya sudah siap untuk sholat segala macam kayak gitu Ustaz. Nah pertanyaannya Ustaz, gimana caranya biar saya tetap istiqomah? Jazakumullah khair. Ustaz, gimana caranya usaha saya ini berjalan karena baru awal berjalan aja saya sudah menemukan rezeki yang curang. Ya, baik. Jazakumullah khairan jasa Ibu. Semoga Allah memuliakan Ibu, sekeluarga besar Ibu, dan Allah memuliakan jamaah Al-Wusta dan semua kaum muslimin dimuliakan Allah. Yang pertama, istiqomah itu harus selalu mohon pertolongan kepada Allah. Gak bisa jamaah kita istiqomah tanpa pertolongan Allah. Siapapun pasti diuji. Jangan dilihat, dia mah enak ya hidupnya, senyum terus tuh buktinya. Jamaah, jadi beliau pandai menyembunyikan keresahan dan ujian dalam hidupnya, sehingga yang beliau tampilkan selalu keceriaan. Jadi yang pertama, istiqomah butuh pertolongannya Allah. Mbak minta tolong terus sama Allah. Dari setiap episode itu pasti ada hikmah. Bisa tahun ini, tahun depan, 5 tahun, 10 tahun lagi kita akan bilang, makasih ya Allah, dulu pernah punya pengalaman. Setahun gak dibayar, Allah, semoga Allah bayar dengan yang lebih baik insya Allah Mbak. Belum lagi episode lagi berikutnya pernah mencicipi bekerja di salah satu tempat yang tidak menyamankan beliau keluar harus bayar penalti dan segala macamnya. Itu pun juga jadikan pelajaran dalam hidup. Dimanapun kita, apapun proses yang sedang dijalani oleh kita, yakin rencana Allah pasti yang terbaik.
Hari ini susah-susah, boleh jadi itu cara Allah. Kamu sekarang susah dulu, supaya besok kalau kamu ada di atas, kamu nggak ngece sama yang susah. Supaya kamu kalau ada di atas nanti bisa bantu. Supaya kamu kalau dikasih kelebihan nanti bisa memuliakan orang-orang yang kamu bantu. Boleh jadi Allah punya rencana itu. Maka yang harus setelah pertama minta tolong sama Allah supaya istiqomah, yang kedua baik sangka sama Allah. Jangan pernah buruk sangka. Kata Nabi, ana inda zanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Kalau hambanya sangka baik sama Allah, Allah bisa lebih baik dari yang pernah hambanya sangka. Baik sangka. Ada cerita nyata. Sebelum corona ada seseorang punya usaha, punya orang kepercayaan, uang 70 juta dibawa kabur sama tangan kanan orang kepercayaannya itu. Dibawa kabur jemaah. Nyesek. Pada hari itu uang 70 juta itu besar bukan main jemaah. Besarnya bukan main. Beliau datang ke kami, Ustadz kami harus apa? Saya cuma bisa jawab, sabar, ikhlas, ridho, sir. S-nya sabar, I-nya ikhlas, R-nya ridho, sir aja udah mas. Tapi Ustadz ini 70 juta gede banget. Aduh dia mana orang yang paling saya percaya lagi. Wah pokoknya gitu. Saya cuma bilang sir. Seiring berjalannya waktu, tahun demi tahun berganti, corona Allah turunkan. Pas corona yang lain tiarap, usahanya beliau justru malah begini, meroket. Yang dulu beliau biasa puluhan juta, kini sudah megang ratusan bahkan pada titik angka M. Lalu beliau datang ke kami, beliau cerita, Ustadz makasih ya, benar yang Ustadz bilang, sir, sabar, ikhlas, ridho. Saat kita ridho sama apa yang Allah hadirkan, terus kita tetap berbaik sangka sama Allah. Sekarang saya baru sadar, untung si pengkhianat itu bawa kabur uang saya sebelum di titik perusahaan kami seperti sekarang ini. Yang dia bawa kabur 70 juta. Coba kalau dia sekarang masih ngikut saya, masih nemani saya, yang dibawa kabur bisa miliaran. Itu cara Allah. Kisah kedua, jemaah, ada seseorang 2010 nikah. Usia pernikahannya masih seumur jagung. Nauzubillah, suaminya nonjok, suaminya nempeleng, suaminya jambak. Wah kayak jirin samsak banget jemaah. 2010 nikah, baru 6 bulan atau kurang dari setahun. Tapi dalam keadaan hamil nih, udah nih dalam keadaan hamil, pisah, bercerai jemaah. Malu jemaah. Udah mah kondisi hamil, di KDRT-in sama suami. Terus habis itu kemudian istrinya ngedrop. Ini gimana nih anaknya? Tapi semua baik sangka sama Allah. 2011, 2012, 2013, 5 tahun. 2014 datang laki-laki solih, punya travel haji umroh, melamar perempuan ini nih. Diterima semua kondisinya, single parent, anak, suaminya sudah tidak lagi bertanggung jawab dari masa lalu suaminya yang seperti itu. 2014 menikah dengan seseorang yang pengusaha travel, dijadikan ratu luar biasa. Dan jamaah tahu bisa haji setiap tahun, bisa umroh kapanpun dia mau. Allah. Akhirnya baru, ternyata dulu 2010 pernikahan saya keliru. Allah ganti dengan laki-laki yang memuliakan saya, meratukan saya. Itu kadang Allah tuh begitu rencananya. Ada laki-laki ditolak Madinah 5 tahun berturut-turut. Coba tes usaha sekolah ke Madinah, gagal. Madinah lagi gagal. Terus begitu hingga pada titik semua universitas di Timur Tengah gak ada yang menerima dia. Hingga pada titik laki-laki ini berkata, ternyata Allah punya rencana yang lain ya untuk laki-laki ini. Sekarang beliau bermanfaat di tengah-tengah umat. Seperti itu cara Allah kadang-kadang. Makanya jemaah baik sangka sama Allah. Terus yang ketiga, terakhir, istiqomah butuh circle.
Istiqomah tuh butuh teman. Mbak, cari teman yang baik. Di sini ada komunitas Jenaira, komunitas Latifa. Kalau bisa bersamai. Nanti di Solo mungkin ada komunitas lagi, bersamai. Kita butuh teman untuk membuat kita makin dekat dalam kebaikan, untuk gak futur, untuk gak ngedrop mentalnya. Kita butuh teman. Sebagaimana Nabi bersabda, kata Nabi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Kamu tuh harus perhatikan ya, siapa khalilmu tuh siapa. Khalil tuh artinya apa? Orang dekatmu tuh siapa, circlemu tuh siapa. Kita nggak boleh nutup mata jemaah. Hijrah proses panjang. Allah untuk Mbak boleh jadi sudah nyiapin hadiah di sini. Mbak sekarang di sini, prosesnya masih panjang, harus ke sini. Tapi kadang awal-awal hijrah semangat, di pertengahan ngedrop. Hadiahnya di sini, di tengah sini patah semangatnya, kelotak. Tadi yang mau dapat hadiah sebegini banyaknya jadi gagal gara-gara kembali kepada kefuturannya. Maka butuh teman yang saling mengingatkan, butuh circle yang baik untuk menguatkan. 3 ini kalau dipegang Allah mudahkan insya Allah. Ibu terima kasih, silahkan. Makasih Mbak, semoga Allah mudahin semua urusannya. Ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan Ibu, satu silakan. Jazakumullah. Ibu semoga dimuliakan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan beliau. Semoga Allah memuliakan ibu dan memuliakan semua kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Apa ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar? Yang pertama, hal jazaul ihsani illal ihsan. Gak ada orang kalau dapat kebaikan yang kebaikan itu Allah terima dan Allah ridhoi, kecuali orang itu Allah buat jadi lebih baik. Jadi ciri-cirinya apa kalau kita diterima amal solehnya? Kita jadi hamba yang lebih baik dari Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Yang kedua, tangan ini lebih ringan untuk berderma. Karena mau gak mau jemaah, sholat itu urusan kita sama Allah, betul? Puasa yang tahu itu kita sama Allah, betul? Sholat juga iya kan? Kita nggak, misalnya kita belum sholat, tapi orang bilang, udah sholat belum? Udah. Orang itu bisa tahu atau enggak? Bisa aja nggak tahu juga. Yang penting kita bilang udah, mereka percaya ya udah. Makanya urusan sholat kita sama Allah, puasa kita sama Allah. Jamaah kalau kumur-kumur ketika puasa di siang hari waktu zuhur, kumur-kumurnya 3 yang dikeluarin cuma 2. Orang-orang tahu nggak? Orang-orang nggak tahu, tapi Allah tahu kita nelen yang satunya. Kumur 3 kali, keluarnya 2 kali, yang satunya ditelan. Allah tahu loh jamaah. Manusia nggak tahu, tapi sedekah itu hablum minallahnya ada, hablum minannasnya ada. Ketika kita mendermakan harta kita, ini ya, itu kita sedang membahagiakan orang lain yang sebenarnya itu kebahagiaannya kembali ke diri kita sendiri. Makanya ciri orang yang diterima dapat Lailatul Qadar salah satunya tangannya ringan untuk berderma. Tangannya dimuliakan sama Allah, mudah untuk berderma, semampunya. Ingat, semampunya. Ciri amal diterima yang ketiga, dijaga sampai bertemu bulan Ramadan lagi dari segala kemaksiatan dan mara bahaya. Dijaga sama Allah. Dijaga dari berbuat dosa, dijaga dari berbuat maksiat, dijaga dari meninggalkan Al-Quran, dijaga dari nggak pernah datang lagi ke majelis ilmu, dijaga. Akhirnya habis itu dia jadi hamba yang terjaga dari perbuatan maasi. Begitu jamaah ciri-cirinya. Barakallahu fikum ibu, semoga terjawab. Ibu, baik. Kalau dari belakang boleh ibu. Yang depan sudah, yang tengah atau bagian belakang. Sebelah sana boleh. Siap ibu. Habis ini ya ibu coba. Ibu mikrofonnya dikasih ke sini boleh, biar nggak nunggu nganter, waktu nganter. Ini kan ada waktu nganter. Di sini. Silakan ibu. Satu pertanyaan ibu, silakan. Assalamualaikum. Sragen, Masya Allah, Sragen, ahlan.
Jazakumullah sama jaza. Terima kasih Ibu. Jazakumullah khairan. Apakah, semoga Allah memuliakan ibu yang bertanya dan memuliakan semua kaum muslimin dimanapun berada. Apakah ketika beliau menyampaikan tadi kita berpuasa mengganti atas puasa Ramadan kita itu pahalanya sama dengan puasa di bulan Ramadan? Jawaban Al-Quran, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kamu kalau meninggalkan karena sebab uzur syar'i, halangan bagi perempuan karena memang itu fitrahnya seorang wanita, maka menggantilah kalian semua di hari yang lain. Ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Terus kata para ulama, soalan itu pahalanya sama atau beda? Jawabannya sama, karena Allah selalu adil membagi pahala kepada makhluk-makhluknya. Perempuan Allah tahu prototipe perempuan itu memang ada liburnya 7 hari atau bahkan lebih. Maka saat dia ganti di hari yang lain atas puasa Ramadan yang telah berlalu, dia mendapat pahala yang sama seperti pahala Ramadan. Pahalanya sama sebagaimana ayat tersebut Al-Baqarah 184. Barakallahu fikum. Itu jawabannya. Silakan Ibu. Mikrofonnya. Gak apa-apa, itu diantar Ibu, diantar itu mic yang itu diantar ke sana, boleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau apa Ibu, mohon izin? Kalau apa? Jazakumullah khairan, semoga Allah memuliakan ibu yang bertanya semoga besar dan seluruh kaum muslimin. Al-Imam Al-Auza'i membagi 4 iktikaf. Al-Imam Al-Auza'i membagi 4. Yang pertama, iktikaf full dari hari ke-21 sampai ke-30 full. Gak keluar masjid dari 24 jam 10 hari full di masjid. Ini iktikaf terbaik. Yang kedua, iktikaf di malamnya saja. Kata Imam Al-Auza'i ini diperbolehkan. Dari maghrib sampai subuh atau isya sampai subuh boleh. Atau tarawih sampai subuh boleh. Yang ketiga, iktikaf di malam-malam ganjil saja. Ini boleh. Malam-malam ganjil doang boleh. Jadi ibu mau kayak iktikaf di malam-malam 21, 23, 25, 27, 29, pilih yang ganjil-ganjil aja, boleh. Yang terakhir, ini yang tadi ibu tanyakan, boleh nggak kalau pada isya cuma sebentar, atau nanti sepertiga malam kami datang sholatnya, sholat tarawih di akhir waktu, atau di sepertiga malam terakhir, jam 1 malam sampai subuh. Al-Imam Al-Auza'i mengatakan yang keempat, boleh walau hanya iktikaf beberapa menit di masjid. Iktikaf itu kan artinya berdiam, merenungi, muhasabah diri, introspeksi diri, atau baca Quran, atau zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu kan boleh, sebagaimana ayat Al-Quran, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mau mensucikan dirinya. Jadi kalau iktikaf yang keempat, ibu boleh iktikaf dari ba'da isya, ba'da tarawih cuma 10 menit, 30 menit, sejam, habis itu pulang lagi ke rumah, boleh. Iktikaf 4 full paling bagus, malam-malamnya aja boleh, malam-malam tapi ganjil-ganjilnya doang boleh. Atau yang keempat, iktikaf cuma sesaat. Enggak iktikaf boleh atau enggak? Enggak iktikaf boleh atau enggak? Enggak iktikaf boleh? Boleh. Enggak iktikaf boleh karena hukumnya sunnah, tapi kalau ninggalin eman. Sama sholat 11 sama sholat 23. Yang nggak boleh yang mana? 11 boleh? 23 boleh? Yang nggak boleh? Nggak sholat boleh. Lah kan sholat sunnah. Lah emang kalau nggak sholat berdosa. Tapi eman. Ruku tangan duluan boleh? Sujud tangan duluan boleh? Kaki duluan boleh? Yang nggak boleh mana? Jidat duluan sujudnya. Ya nggak? Sujud tangan duluan boleh, kaki duluan boleh. Yang nggak boleh itu yang terus-terusan ribut sampai bahkan gontok-gontokan
dendam-dendaman itulah jangan. Maka besok ini saya udah wanti-wanti dari sekarang karena udah ada mungkin sedikit berbeda awalannya. Nanti mungkin ada yang 23, ada yang 24. Ingat selalu ya jamaah, ingat kita tuh sesama kaum muslimin jangan saling mencela, merobek kehormatan. Kalau ada perbedaan masalah fikih, banyak-banyak berlapang dada. Banyak-banyak apa? Berlapang dada. Silakan tadi pertanyaan dari tengah. Silakan Ibu. Satu lagi. Setelah beliau ada lagi? Oh iya, Ibu dulu. Ibu dulu. Waalaikumsalam. Sukoharjo, Masya Allah. Iya. Nyoba dulu atau fidyah gitu, mana yang harus dipilih, begitu pertanyaannya? Siap. Siap. Ibu, semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Syarat yang boleh bayar fidyah 4. Ingat nggak tadi? Yang pertama yang tua renta, yang kedua yang sakit parah susah sembuh, yang ketiga ibu hamil, yang keempat ibu menyusui. Ibu hamil, ibu menyusui bila mana merasa mampu untuk mengganti dengan puasa, boleh berpuasa. Tapi kalau merasa membahayakan janin yang ada dalam kandungannya, atau beliau mohon maaf membahayakan sehingga ASI eksklusifnya tidak keluar, maka silahkan bayar fidyah. Dan fidyah kalau sudah dibayar nggak perlu bayar hutang puasa. Saya ulangin, kalau sudah bayar fidyah, hutangnya lunas. Jadi ibu udah bayar fidyah nih, hutangnya lunas. Tapi saya nggak mampu Ustaz, per hari 60.000. Kata Nabi, faktu minhu mastata'tum, lakukan ketaatan semampu kalian. Kalau nggak mampu sesuai Basnas kan 60.000 per jiwa per hari. Kata Al-Quran Al-Baqarah 184, kalau lebih baik. Tapi kalau kita nggak mampu, silakan boleh di bawah itu semampunya. Ustaz, tapi saya nggak mampu babar belas sama sekali. Allah maafkan kalau emang betul-betul nggak mampu, sebagaimana ada dalil, ya Rasulullah, saya berhubungan sama istri saya di siang hari bolong bulan Ramadan, memerdekakan budak, nggak mampu ya Rasulullah, puasa 2 bulan, nggak mampu ya Rasulullah, beri makan 60 orang fakir miskin, nggak punya uang dan nggak mampu ya Rasulullah. Ya sudah, Nabi ambil 2 sak kurma, dikasih sama hamba tersebut, dikasih sama orang tersebut, ini bagikan kepada orang miskin di desamu. Beliau balik lagi, ya Rasulullah, nggak ada orang yang lebih miskin di kampung saya kecuali saya. Kata Nabi, maka itu buat kamu dan Allah sudah memaafkan. Insya Allah itu buat kamu, dan ini juga definisi kata para ulama muhaddisin, Allah memaafkan kalau memang kita tidak mampu. Begitu Ibu, barakallahu fikum. Pertanyaan lagi dari sebelah situ, Ibu, situ tadi mikrofonnya boleh diantar ke situ? Sini dulu, ya. Mikrofon itu boleh diantar sana Ibu, biar waktu nganter mic-nya itu langsung iya gitu. Silakan Ibu. Jebres, silakan Ibu. Ibu Sukmawati. Iya. Silakan Ibu Nur. Jazakumullah. Ya.
Bu Nur bertanya, semoga Allah memuliakan Ibu Nur sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin. Dulu pas muda sempat nyicip-nyicip minum tanpa ada uzur syar'i. Terus sudah saya kodok, itu masih kurang ataukah bagaimana? Yang pertama, siapapun di antara kita yang masa mudanya pernah haus buka kulkas jok minum tanpa ada uzur syar'i, selain tadi dikodok, taubatan nasuha, minta maaf sama Allah. Ustaz, kalau dulu masa muda saya nggak pernah puasa, sekarang saya lupa berapa. Kata para ulama, ingat seingatnya, harus diingat seingatnya, semampunya dia ingat. Kalau saya mampu ingatnya cuma 100 hari, ya udah itu yang ditunaikan. Terus saya harus gimana? Taubat sama Allah, taubatan nasuha, jangan mengulangi hal itu kembali. Namanya anak-anak muda Ibu, kadang itu terjadi. Dan insya Allah kalau taubat nasuha, Allah berfirman di Quran surah 66 At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, kalau kamu taubat nasuha. Kalau Allah izinkan kita taubat nasuha, Allah ampuni semua dosa-dosa kita insya Allah. Begitu Ibu. Barakallahu fikum. Siap. Nggak perlu fidyah nggak? Jazakumullah. Barakallahu fikum. Di belakang tadi Ibu silakan. Waalaikumsalam. Dari? Betul, hadis Nabi. Baik Ibu, bagaimana mengatasi ucapan orang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Bagaimana mengobati rasa sakit hati yang kadang orang tua lontarkan kepada kita? Yang pertama dulu jemaah, apa yang kita lakukan sehingga membuat beliau mengucap itu pada kita? Kalau kebenaran yang kita lakukan, Ndok, mbok kamu lepas jilbabmu wae, Ndok. Enggak ma, ini perintah Allah. Kamu anak durhaka. Kalau itu yang kita lakukan, ketaatan kepada Allah yang kita lakukan sehingga membuat orang tua kita menyumpahi kita dengan sumpah yang buruk, enggak berlaku sumpah itu kecuali membalik kepada yang mengucapkan. Kata Nabi SAW, kalau ada seseorang mengucap ke saudaranya atau anaknya atau siapapun dia, seorang muslim mengucap dengan kata-kata kamu begini, dan itu nggak benar, maka kata-kata itu naik ke langit mencari. Kalau tidak ada yang pantas disematkan kata-kata itu, kata yang dia lontarkan sumpah serapah kembali ke dirinya. Hati-hati jemaah. Tapi saya pernah dengar Ustaz, doa ibu tuh makbul. Betul, riwayat Muslim itu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, salasa da'watun mustajabatun la syakka fihin. 3 doa yang Allah enggak pernah tolak. Yang pertama, da'watul musafir, doa yang lagi safar. Ibu semua nih yang lagi safar banyak-banyak doa. Yang kedua, da'watul mazlum, doanya orang terzalimi. Lagi terzalimi doa enggak tertolak. Yang ketiga, da'watul walid liwaladih, doa orang tua kepada anaknya. Itu makbul langsung, tapi dengan catatan doa itu atas keridhaan orang tua pada anak, yang mana Allah ikut ridho tersebab dalam ketaatan. Tapi kalau orang tua sumpah serapah ke anaknya, dasar kamu anak durhaka. Contoh misalkan orang tua kita ngeriba, orang tua kita riba, terus kita ingetin, Pak jangan riba. Alah kamu tahu apa toh, ben wae bapak saya ngurus riba nih bapak. Misalkan kayak gitu, kamu anak durhaka, nyeramahi wong tua gini. Kalimat itu tidak datang kepada kita kecuali akan kembali kepada orang tua yang mengucapkan. Maka lihat konteksnya. Kalau anaknya dalam ketaatan kepada Allah, sumpah serapah seperti apapun nggak berlaku. Kecuali kita memang benar-benar durhaka kepada orang tua, sumpah serapah itu baru berlaku. Makanya kalimatnya dalam Islam ada kaidah la
maksiatillah. Nggak boleh taat kepada makhluk siapapun itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Orang tua kita dihormati harus, ditaati harus. Tapi kalau dalam rangka maksiat kepada Allah, tidak ada taat dalam rangka itu. Begitu jemaah. Seperti itu ibunda, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Mikrofonnya terakhir ibu. Oh, ada dalam kertas. Oh, ini terakhir. Pertanyaan terakhir boleh. Oh, itu kertas masih banyak ibu. Oh, bukan untuk pertanyaan. Pertanyaan terakhir ibu. Isinya ibu, pertanyaan terakhir. Waalaikumsalam. Betul. Betul. Ibu, jazakumullah khairan. Pertanyaan terakhir, apakah benar perempuan nggak boleh ke masjid atau sebaik-baik sholat buat perempuan di rumah? Benar. Hadis sahih riwayat Muslim, kata Nabi SAW, sebaik-baik sholat untuk perempuan di dalam rumahnya. Yang kedua, lebih baik lagi dalam kamar di dalam rumahnya. Yang ketiga, akan lebih baik lagi kalau di dalam mihrab yang ada dalam kamar di dalam rumahnya. Tapi hadis Tirmidzi riwayat yang lain ada tambahan, jangan kamu larang, la tamna'u, jangan kalian larang perempuan-perempuan kalian untuk pergi ke masjid. Jadi Nabi membolehkan juga kalau ada perempuan mau ke masjid ya boleh. Yang baik di rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik lagi dalam mihrab. Tapi kalau mau ke masjid boleh. Sekarang suami mengizinkan, keamanan terjaga, terbebas dari fitnah, iya. Kalau di rumah hafalannya kuliah kulhu. Tapi kalau di masjid hafalannya ada Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk, An-Naba, An-Nazi'at, At-Takwir, Mutaffifin, surah-surah yang cukup lumayan panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Dengan itu juga kita diuntungkan. Kadang bacaan imam yang bagus tuh menyayat hati sampai sholatnya khusyuk, sampai nggak kerasa kita nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apalagi kalau imam bacanya bacaan yang sedih-sedih. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aduh, tentang hari kiamat. Di sini itu bisa gitu. Penting pilih imam yang baik, itu penting. Umroh bukan cuma sekedar perjalanan, yang penting berangkat. Enggak, pilih, penting kita jalan sama siapa, ya enggak? Jangankan pergi umroh, jangankan sholat. Ibu perjalanan Sukoharjo ke Masjid Al-Wusta, temen satu mobil yang nggak nyaman, perjalanannya nyaman atau nggak nyaman? Nggak nyaman. Perjalanan dunia tuh pilih pembimbing penting, pilih teman safar penting, apalagi pilih pemimpin imam untuk sholat. Pilih yang baik bacaannya, yang bagus, yang khusyuk, yang tumakninah. Jangan sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, amin,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolin, amin. Hadirin, kita nih mau ngadep Allah. Ibu hadap ke atasannya. Bu Direktur, saya izin menghadap. Iya baik, silakan ke ruangan saya. Assalamualaikum. Wah, iki wong ngomong apa toh? Sholat tuh kita ngadep Allah jemaah, harus betul-betul dijaga, diperhatikan. Nina. Kalau di rumah ibu rasa, aduh kayaknya bacaannya gini-gini aja, boleh sholat berjamaah tarawih. Karena Rasulullah pernah berjamaah sholat tarawih hari 1 sampai hari ketiga. Hari keempat Nabi di rumah, yang mimpin sahabat yang lain, salah satunya Sayyidina Umar. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa nggak mimpin sholat tarawih di hari keempat? Jawab Nabi apa? Aku takut nanti disangka wajib. Begitu jamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami, sayangi beliau sebagaimana beliau menyayangi kami sepanjang masa. Ya Allah, ini hamba-Mu yang hina datang kepada Engkau Zat yang Maha Mulia. Muliakan kami karena iman. Ya Allah, ini hamba-Mu yang banyak khilafnya, pendosa kami ini. Ya Allah, maafkan kami atas semua kesalahan yang kami lakukan. Ya Allah, ini hamba-Mu yang banyak luputnya, maafkan keluputan kami. Ya Allah, ya Allah, sukseskan putra-putri kami di bidang apapun yang mereka tekuni. Ya Allah, karuniai kami ruku yang nyaman, tumaknina, sujud yang tenang. Anugerahilah kepada kami ya Allah hati yang lapang menerima kebaikan, kehidupan yang tentram menenangkan. Anugerahkanlah untuk kami semua ya Rahman, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunan yang salih salihah, hidup yang terus istiqomah, wafat yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Sehat lancar berkah selalu ibunda. Salam takzim buat keluarga di rumah. Barakallahu fikum. Kita tuh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ibu.